Yang ketujuh, yusanu ayyakula inda ru'yatil baraki, sunnah berdoa ketika melihat kilat. Ya, ketika kita melihat kilat, ya, sunnah kita baca doa. Apa doanya? Subhana man yurikul baraka khaufa wa tama'a. Ya. Subhana man yurikumul baraka khaufa wa tama'a. Suci zat yang telah memperlihatkan kepadamu kilat khaufan wa tama'a, karena takut dan berharap kepadanya. Masailu fil istisqa, beberapa kasus yang terjadi di dalam masalah istisqa, meminta hujan. Di sini disebutkan ada 8 masalah, 8 kasus. Yang pertama, yusannul ghuslu li sholatil istisqa, disunahkan mandi untuk sholat istisqa. Mandi di mana airnya? Kami sholat istisqa tujuannya apa? Minta hujan katanya. Sunnah mandi sebelum sholat istisqa. Ya mungkin kalau air masih ada sedikit pakai gitu mandi. Kalau tidak ada ya tidak usah. Sunnah mandi untuk sholat istisqa. Yang kedua, al-afdalu an takuna fi waqtil 'aid. Sholat istisqa lebih utama dilaksanakan pada waktu sholat hari raya. Sholat hari raya, sholat Id ya, itu waktunya kapan? Paginya kapan? Dari mulai terbitnya matahari sampai zawal, sampai zuhur. Maka sholat istisqa lebih afdal dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Jadi durasinya antara terbit matahari sampai zuhur itu ya lebih utama ya sekitar jam 8, setengah 8, jam 8, setengah 9 lah gitu ya, atau jam 7. Bagaimana kalau di malam hari? Wa yajuzu fil lail, boleh di malam hari sholat istisqa. Bahkan wa waqtil karohah, di waktu yang diharamkan sholat, boleh sholat istisqa. Kapan waktu yang diharamkan sholat? 1, setelah sholat subuh, boleh setelah sholat subuh sholat istisqa. Yang kedua, pada saat terbit matahari ya boleh, bahkan afdal antara terbit matahari sampai zuhur. Yang ketiga, pada waktu istiwa. Apa istiwa itu? Ada yang ingat? Ketika matahari ya tepat berada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah apa? Langit ya, tengah-tengah langit. Boleh ya. Termasuk ba'da sholat asar. Itu kan waktu yang diharamkan sholat. Boleh sholat istisqa ba'da sholat asar. Tapi afdalnya dilaksanakan di waktu sholat Id, yaitu antara terbit matahari sampai zuhur. Masalah yang ketiga, illam yusqau a'adu sholata thaniyan wa thalithan. Jika sudah melaksanakan sholat istisqa, ternyata masih belum dikasih hujan sama Allah, sholat lagi. Terserah mau besok harinya atau puasa lagi 3 hari, hari keempat baru sholat. 2 kali juga belum dikasih hujan, 3 kali sholat istisqa. Terus saja diulang sampai Allah kasih hujan. Kasus yang keempat, in suku qabla sholati. Nah, bagaimana kalau dikasih hujan sebelum sholat? Imam sudah menginstruksikan, pemerintah sudah memberi pengumuman, instruksi bahwa masyarakat wajib puasa selama 3 hari, dan di hari keempat kita bersama-sama sholat istisqa. Orang udah pada puasa dapat 3 hari. Sebelum hari keempat, di hari ketiga Allah kasih hujan. Apakah di hari keempat tetap sholat istisqa atau tidak perlu? Jawabannya tetap sholat istisqa. Dalam rangka apa? 2. 1, bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, minta ditambah nikmat tersebut. Jadi jangan beralasan, lah sudah dikasih hujan ini batal sholatnya. Gak usah, tetap sholat istisqa. Tapi niatnya apa, tujuannya? Bersyukur atas nikmat Allah dikasih hujan. Yang kedua, niatnya apa? Supaya ditambah nikmat tersebut ya, biar hujannya berkah, tidak menyebabkan bencana dan lain sebagainya.
Kasus yang kelima, masalah yang kelima, yusannu ayyuzhira ghairal aurati li awwali matari sana. Kalau memang lama tidak hujan, kemudian turun hujan. Pada saat turun hujan yang pertama setelah kemarau panjang, sunnah kita hujan-hujanan. Bahkan membuka pakaian kecuali aurat ditutup. Ya, jadi kalau laki-laki ya minimal antara pusar dan lutut ditutup hujan-hujanan. Ya, hujan-hujanan, sunnah itu. Ya, kalau tidak hujan ya minimal ya basahi wajah, tangan, kaki. Gitu. Hujan yang pertama setelah kemarau panjang. Itu ada yang mengatakan airnya obat. Ya, obat hujan yang pertama itu. Disunahkan mandi dan berwudu di aliran air hujan. Sunnah ya, hujan-hujanan lah itu mana ya. Jadi kalau udah kemarau panjang, yang nggak terlalu panjang sih, udah sebulan nggak hujan nih. Hujan pertama, sunnah hujan-hujanan dengan membuka pakaian kecuali apa? Auratnya. Jadi kalau perempuan, ya, yang nggak usah lah perempuan malah. Kenapa? Nanti lengkuk tubuhnya kan kelihatan juga nanti, begitu basah. Laki-laki aja lah, laki-laki, anak kecil, udah tuh. Atau yang udah tua mah nenek-nenek nggak apa-apa lah, nenek-nenek malah nah, sekalian palit gitu nanaon lah nenek-nenek mah jangan ya. Baik, yang keenam, yusannu ayyakula inda sima'i radi. Ketika mendengar petir, sunnah membaca doa subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Allahumma la tuhlikna bi'adzabik wa la taqtulna bighadabik wa afina qabla dzalik. Hafal? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hafalin itu, enggak hafal juga tulis saja ketika dengar suara petir baca. Subhana may yusabbihu ra'du bihamdih. Maha suci zat yang petir pun bertasbih dengan memujinya. Masya Allah. Jadi petir itu menggelegar, hakikatnya dia bertasbih dengan memuji Allah. Makanya ketika petir menyambar, menggelegar, kita kan kaget tuh. Ingat, petir menggelegar itu bertasbih memuji Allah, maka kita pun mengikutinya dengan mengucapkan subhana. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati, dan malaikat bertasbih karena takut kepadanya, pada Allah. Allahumma la tuhlikna bi'adzabik, ya Allah jangan kau binasakan kami dengan siksamu. Wala taqtulna bighadabik, jangan kau bunuh kami, jangan kau matikan kami dengan murkamu. Wa afina qabla dzalik, dan berikan kami keselamatan sebelum datangnya kehancuran. Tuh, ini doa biar enggak disambar petir. Tuh. Ya kalau lagi mancing ya, di keronjo misalnya tuh, atau di Pontang misalnya. Kok Pak Ustadz tahu? Ya tahu aja lah. Udah tahu aja yang penting mah ya. Di Pontang atau di keronjo lagi mancing, atau di Labuan sana lagi mancing. Tiba-tiba petir menggelegar, enggak usah takut. Subhana may yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati Allahumma la tuhlikna bi'adzabik wa la taqtulna bighadabik wa afina qabla dzalik. Terusin mancing, insyaallah pulang tinggal mayat. Ya jangan nantangin juga, udah baca ya kita berteduh minggir. Jangan nantangin. Tapi memang begitu Pak, yang namanya petir itu tidak akan menyambar orang yang berzikir kepada Allah. Itu camkan, satu ingat. Jadi ketika ada petir, nggak hafal ini ya, udah berzikir aja, apa kek subhanallah kek la ilallah. Petir tidak akan menyambar orang yang berzikir kepada Allah. Nggak bakal nyambar orang yang berzikir kepada Allah. Nggak percaya, buktikan. Tapi saya nggak mau. Itu kan kayak nantang kalau ngebuktiin mah. Udah jangan. Makanya nggak aneh kan di Jawa itu ada kiai apa tuh muridnya Sunan Kalijaga itu? Kiai geledek apa kiai petir itu? Hah?
apa? Sunan apa namanya? Sunan geledek apa sunan petir? Yang petir dimasukkan ke lemari itu. Kan ada itu petilasannya juga ya. Geledek ya, Sunan geledek ya. Nah itu aki-aki pun itu lah ya, ada. Kenapa bukan hal yang tidak masuk akal, itu hal yang lumrah dan mungkin. Kenapa? Karena doanya ada, tinggal orang yang membacanya siapa, begitu. Kalau yang bacanya kelas kita, jangan coba-coba. Tapi kalau yang bacanya orang pilihan Allah, wali Allah, petir kan ciptaan Allah, makhluk Allah, bisa saja dimasukkan ke dalam lemari juga ya. Itu kalau Allah menghendaki ya karomah namanya kepada wali. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Ya. Ki Ageng apa? Hah? Yang celok. Iya. Udahlah pokoknya itu aja ya. Ada. Yang ketujuh, yusanu ayyakula inda ru'yatil baraki, sunnah berdoa ketika melihat kilat. Ya, ketika kita melihat kilat, ya, sunnah kita baca doa. Apa doanya? Subhana man yurikul baraka khaufa wa tama'a. Ya. Subhana man yurikumul baraka khaufa wa tama'a. Suci zat yang telah memperlihatkan kepadamu kilat khaufan wa tama'a, karena takut dan berharap kepadanya. Wa yusanu Allah yutbi al-barqa basara, sunnah mata kita jangan melihat kilat. Jadi kalau ada kilat ke sono, mata kita jangan ngikutin liatin kilat, sunnah. Enggak perlu ya. Jadi kalau ada kilat, kadang kan kalau lagi naik mobil ya atau lagi ini kan suka lihatan kilat tuh ya. Itu enggak usah diliatin, enggak usah, udah fokus aja ke depan. Mata kita jangan melulu ngeliatin kilat, sunnah itu. Ya meskipun sunnah jangan dilanggar. Kadang-kadang melanggar sunnah efeknya sangat gak bagus. Ya, melanggar sunnah efeknya sangat tidak bagus. Sering saya sampaikan, salah satunya apa? Ya sunnah yang kecil aja nih. Gak kecil sih sunnah Nabi, gak ada yang kecil, semuanya besar dan agung. Tapi secara sepintas kayaknya sepele, tapi gak sepele. Melangkahkan kaki kiri ketika masuk WC, kan sunnah Nabi. Jangan disepelekan itu. Kenapa orang yang menyepelekan itu, jadi masuk WC dengan kaki kanan dulu, ini akan dicoba dengan kemiskinan. Sepele kan? Tapi Allah akan mencoba dia, akan kasih musibah dia dengan kemiskinan. Ubtuliya bil fakri, dia akan diberi musibah berupa kemiskinan, kefakiran, karena masuk WC dengan kaki kanan duluan. Sepele padahal kan kaki kanan doang, kan sunnah Nabi kaki kiri. Tapi dia nggak peduli, menyepelekan sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, kadang efeknya nggak bagus. Meskipun nggak dosa, tapi efeknya nggak bagus. Tuh ya, hati-hati dengan sunnah Nabi ya, jangan disepelekan. Yusanu ayyakula inda nuzulil matar, disunahkan membaca doa ketika turun hujan. Doanya Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an. Selama ini kan yang pendek Allahumma shayyiban nafi'an. Tambah Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'an. Wa ba'dan nuzul, dan setelah turun hujan sunnah membaca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kami telah diberikan hujan oleh Allah dengan anugerah dan rahmat Allah. Wa inda tadarrur bi kathrati, sunnah berdoa ketika hujan terlalu deras dan khawatir menimbulkan bencana. Bagaimana doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Hujan diiringi petir dengan angin kencang. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya jangan sampai nih hujan membawa bencana, membawa petaka seperti banjir ataupun longsor ya dan lain sebagainya. Gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini pun bisa dipakai nih buat buat hajatan ya, supaya enggak hujan atau supaya hujannya enggak gede gitu ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Baca tuh ya. Enggak usah pakai segala macam-macam lah ya. Segala ngelemparin sendal, segala ngelemparin sempak, enggak usah. Ada aja tuh ya, ada aja, nggak usah lah, kita baca doa saja lah.
Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala ali. Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan pada kami. Begitu maksudnya, ya. Itulah 8 kasus, 8 masalah di dalam istisqa. Kita lanjut bab berikutnya tentang salat khauf. Babu salatil khauf, bab menjelaskan tentang salat khauf. Maksudnya adalah salat halal khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan takut. Jadi bukan salat takut, karena kalau disusun secara harfiah, salat khauf, khauf maknanya takut, salat takut. Apa maksudnya? Maksudnya salat halal khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan takut. Disebutnya salat khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan takut. Takut apa yang dimaksudnya? Khauful adu, takut kepada musuh. Awil qital, takut peperangan. Awil khauf ala mali, atau mengkhawatirkan hartanya. Aw nahwihi, atau dirinya, keselamatan keluarganya, istrinya, anaknya. Takut secara umum. Gitu. Dalil tentang salat khauf adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa idza qumta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudhu, dan seterusnya, panjang ayatnya. Wa idza qumta fihim mananya apabila kamu berada bersama dengan mereka wahai Muhammad, fa aqamta lahumus sholata, lalu kamu mendirikan salat bersama mereka, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah sebagian daripada kelompokmu berdiri melaksanakan salat bersama denganmu. Nanti ada tata caranya. Salat dilakukan dalam keadaan takut, ada tata caranya. Di dalam gabungan beberapa riwayat hadis, kurang lebih ada 16 cara melaksanakan salat khauf. Tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i hanya 4 saja. Ya, caranya ada 16, tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i berapa? 4. Kita ambil yang pertama saja, nanti selanjutnya kita uraikan kajian berikutnya. Salat khauf yang pertama adalah salatuhu bidzati riqa. Salat yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi di Zatur Riqa. Ya, di perang Zatur Riqa. Pada saat perang Zatur Riqa. Apa makna riqa? Tambalan. Kenapa dinamakan perang Zatur Riqa? Sebab pada saat itu para sahabat menambal bendera dan panji-panji mereka. Tambal, pada sobek. Panjinya, benderanya ditambal, dijahit. Ada yang bolong ditambal dengan kain. Itu saking apanya tuh? Saking apanya? Fakir, saking miskin, ya. Jadi yang yang diandalkan sama Nabi dan para sahabat bukan dari segi materi, bukan dari segi kekuatan fisik dalam perang, tidak, tapi dari segi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak peperangan itu enggak imbang. Tapi kenapa banyak dimenangkan oleh Nabi dan para sahabat? Karena mereka bertumpu kepada Allah dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan senjata dan tentara, ya tentu orang kafir lebih hebat dan lebih dahsyat dari dulu hingga sekarang. Tapi kenapa Allah kasih kemenangan kepada orang Islam pada kala itu? Karena mereka bertumpu, berharap dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang dilakukan Nabi di Zatur Riqa, pada saat perang Zatur Riqa, yaitu tepatnya idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblat, ya apabila musuh berada di selain arah kiblat. Misalnya musuh ada di timur, selatan, utara. Au fi jihatiha wa hunaka hail, atau musuh ada di arah kiblat, di barat berarti, tapi antara kita dengan pasukan musuh ada penghalang seperti gunung atau hutan atau kali atau apa saja. Begitu. Bagaimana cara pelaksanaannya salat khauf ketika Nabi perang Zatur Riqa? Cara pelaksanaannya adalah yufarriqul imamul jaisha firqatain. Jadi imam salat itu membagi kaum muslimin menjadi 2 kelompok. Firqatun yastaqbiluna al-aduwa wa yahrusun. Kelompok yang pertama
berhadapan dengan musuh dan menjaga kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang kedua yusalluna ma'ahu raka'atal ula, salat berjamaah dengan imam di rakaat pertama. Kelompok yang kedua tuh. Jadi kelompok yang pertama berhadapan dengan musuh, takut musuh nyerang tiba-tiba atau gimana, ya. Kemudian kelompok yang kedua ini salat berjamaah dengan imam di rakaat yang pertama. Fa idza qamal imamu lirraqatis tsaniyati nawau al-mufaraqata wa atamu li anfusihim wa yusallimuna tsumma yadhhabuna ila jihatil aduwi wa yahrusun. Selesai rakaat pertama, berarti bangun dari sujud yang kedua ya, naik ke rakaat kedua berarti kan. Nah ini kelompok yang pertama tadi, mereka niat mufaraqah, niat keluar dari jamaah, niat berpisah dari imam. Lalu mereka melanjutkan sholat sendiri-sendiri sampai salam. Imam tetap dalam keadaan berdiri, ia memanjangkan bacaannya. Kalau dia hafal Quran, ya baca surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Kalau enggak hafal Quran, ya surat pendek diulang-ulang aja. Al-Ikhlas 1000 kali kayak gitu. Nah, setelah kelompok yang pertama ini salam, nih kelompok yang pertama mengganti kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua menggantikan kelompok yang pertama, menjaga dan berhadapan dengan musuh. Nah, kelompok yang belum sholat tadi, yang menjaga dan berhadapan dengan musuh, sekarang ikut jamaah dengan imam. Mereka takbir niat jadi makmum jamaah, Allahu Akbar. Nah, kemudian ketika imam tasyahud, ini kalau sholatnya 2 rakaat subuh. Ketika imam tasyahud akhir, ini kelompok yang tadi baru masukkan dapat 1 rakaat. Ketika imam tasyahud, ini kelompok yang baru dapat 1 rakaat, kelompok yang pertama ini, mereka bangun, nambah 1 rakaat. Imam tetap nunggu dalam posisi tasyahud, jangan dulu salam. Jadi imam tasyahudnya, doanya dipanjangin. Bangun ya, jamaah tuh makmum yang pertama itu, kemudian ruku, nambah 1 rakaat, kemudian mereka tasyahud, dan nanti baru imam salam, mereka ikut salam dengan imam. Itu kalau sholatnya 2 rakaat. Bagaimana kalau sholatnya yang 3 rakaat, sholat maghrib? Amma fi sulasiyati fayusalli bil ula raka'ataini wa bisaniyati raka'atan wahidatan. Kalau sholatnya bangsa 3 rakaat, maka imam sholat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat. Berarti pada saat berdiri di rakaat ketiga, kelompok yang pertama ini niat mufaraqah, niat berpisah, melanjutkan sholat sendiri dan menggantikan kelompok yang menjaga itu. Kemudian mereka yang menjaga masuk ikut jamaah dengan imam. Kemudian imam baru ruku, mereka ikut ruku. Imam tasyahud, ini kelompok bangun. Nambah berapa rakaat? 2. Imam tetap tasyahud, nunggu. Agak lama tasyahudnya tuh, karena nunggu 2 rakaat yang pernah. Setelah mereka selesai 2 rakaat, mereka tasyahud, baru imam salam, mereka ikut salam. Itu kalau sholat yang 3 rakaat. Bagaimana kalau sholat yang 4 rakaat? Ya berarti 2 rakaat dengan kelompok, 2 rakaat dengan kelompok yang lain. Prakteknya sama kayak tadi. Kira-kira bisa terbayangkan? Enggak. Kok ribet sih? Nanti kalau perang gimana nanti? Lah jangan perang lah. Perang pasti bakal terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Malhamah kubur itu pasti bakal terjadi. Ya.